Ya mudah-mudahan katanya di akhir Desember ini mudah-mudahan berakhir. Itu perkiraan manusia. Tapi kalau betul Allah kita nggak tahu. Yang pasti sampai saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih melindungi kita dan mudah-mudahan seterusnya sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, termasuk bisa menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu yang ada. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Insyaallah taala saya akan membahas hadis di kita kajian. Kenapa? Halo. Saya akan bahas. Kenapa? Halo. Baik. Saya akan bawakan yaitu hadis berkaitan dengan tauhid, yaitu sebagaimana semestinya seorang muslim atau setiap manusia termasuk kita mengakhiri hayat ini, yaitu kita harus mati dalam keadaan mengesahkan Taib. Untuk saya pegang. Ya, boleh. Taib. Saya akan membawakan satu hadis yang berkaitan dengan apa yang semestinya kita lakukan untuk mengakhiri hidup dengan mulia, yaitu mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam. Dan ini memang yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada apa ini? Halo. Gak usah pakai mic kali ya. Agak susah. Halo. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan apa? Illa wa antum muslimun, kecuali kalian mati dalam keadaan Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadi menuntut kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dalam hidup kita, agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bisa dalam keadaan bermaksiat, bisa juga dalam saat kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah setiap saat, setiap kesempatan. Dan barangkali tanamkan dalam diri kita di saat ingin atau terdetik ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengatakan pada diri, jangan-jangan di saat bermaksiat ini saya mati. Jangan-jangan malakal maut itu mengintip kita dan ingin mencabut nyawa kita di saat kita sedang bermaksiat, agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berupaya semaksimal mungkin untuk berada dalam ketaatan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita itu dengan husnul khatimah. Dan senada dengan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad mereka sampai pada sahabat mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau. Beliau menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man laqiya Allah wa huwa la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya barang siapa yang mati, barang siapa yang wafat atau mengakhiri hidupnya dia dalam keadaan tidak sedang menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dakhalan nar, sebaliknya, barang siapa yang ketika wafat, Rasulullah menggunakan kata laqiyahu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau ketika di saat seorang itu wafat, dan itu awal perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat bulan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga firman, wujuhu yauma idin nadhirah
ila rabbiha nadhirah. Pada hari di mana pada saat itu wajah-wajah berseri. Ini mengisyaratkan betapa gembiranya orang-orang yang beriman kala itu di saat mereka ila rabbiha nadhirah, di saat mereka melihat Rabbnya, dengan melihat Rabbnya. Dan ini harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan nampak, terlihat, ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana, yaitu kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau seperti ya kalian melihat bulan purnama. Arti semua orang-orang yang beriman akan diberikan kemuliaan dan nikmat yang terbesar di saat mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat pertama dan utama untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita mati dalam keadaan apa? Islam, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, maka masuk surganya itu adalah merupakan sebuah kepastian. Masuk surganya adalah sebuah kepastian. Meskipun dia selama hidupnya melakukan dosa-dosa besar, selama dosa besar ini bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia pernah melakukan dosa-dosa besar, sepanjang itu bukan kesyirikan kepada Allah, dia pasti masuk surga, walaupun dia dalam bahaya kehendak Allah. Karena kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ahlu tauhid yang meninggal belum bertaubat dari maksiat yang masuk dalam kategori dosa besar seperti zina, pencuri, membunuh, durhaka pada orang tua, berdusta, dia tahta khataril masyiah, kata beliau. Orang ini masuk dalam bahaya kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang, dan itu khusus bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Wa kana Allah bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah hanya bersifat sayang kepada orang yang beriman. Adapun non muslim, kafir, hanya Allah berikan apa? Belas kasihannya. Kalau sifat rahman itu berlaku bagi seluruh makhluk Allah, muslim atau kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak dunia kepada orang-orang kafir. Bahkan orang terkaya, 100 orang terkaya di dunia,
99% orang kafir. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka, tidak. Itu dengan sifat Rahman yang Allah berikan itu. Tetapi sifat rahimnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Pelaku maksiat dari kalangan ahlu tauhid yang wafat sebelum bertaubat dari dosa besar selain syirik, ya kan, dia dalam bahaya kehendak Allah. Tapi dipastikan orang ini masuk surga walaupun barangkali berproses, ya kan, walaupun berproses, bisa mampir ke neraka terlebih dahulu, bisa tanpa mampir. Semua ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan di dalam dua ayat di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik bil innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang disebabkan penyekutuan terhadapnya. Ini artinya kalau seorang meninggal belum bertaubat dari perbuatan syirik, masih menggantungkan diri kepada berhala-berhala, jimat, meyakini misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani kerjasama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta, atau meyakini ada orang-orang yang dianggap suci yang dikultuskan boleh keluar dari syariat Islam, atau menganggap ada syariat tandingan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kufur orang seperti ini. Atau dia mentaati orang dalam menghalalkan yang telah diharapkan Allah, atau sebaliknya disyirik dalam ketaatan. Kalau dia mati belum bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik ini. Dan seluruh amal soleh yang pernah dia lakukan selama hidupnya sia-sia. Mungkin orang ini di dunia termasuk tokoh dai besar, punya masa yang luar biasa, punya pesantren banyak, punya karya tulis. Andai kata dia mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, mungkin Masya Allah ini orang termasuk yang paling mulia karena amal-amal soleh itu. Tetapi di saat dia melakukan amal soleh itu, bersamaan itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mati belum bertaubat, maka sia-sia amal yang pernah dia lakukan. Tetapi sebaliknya,
Ada orang yang barangkali selama hidupnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa besar kecuali dia pernah melakukannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir hayatnya menyapa dengan hidayahnya, dia bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Dia tinggalkan seluruh maksiat itu, dia sesali dan berazam untuk tidak mengulanginya. Dia mati setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya, sebagaimana kasus pembunuh 100 orang, awalnya 99 dan genap 100 ketika dia membunuh seorang rahib. Seumur hidupnya banyak maksiat yang dilakukan. Di penghujung akhir hayatnya dia husnul khatimah, bertaubat Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah, ya kan, faqad ghufira lahu, maka telah diampuni dosanya, karena dia melakukan apa? Taubatan nasuha. Ini bukan berarti kita memotivasi diri untuk bermaksiat di hujung hayat kita baru bertaubat. Bukan itu yang dimaksud. Jadi, apa yang saya katakan tadi menunjukkan bahwa tauhid itu adalah sangat berharga dan harus dijadikan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, yang harus kita jaga, kita rawat, agar kemudian tidak terkikis dengan noda-noda kesyirikan atau noda-noda lain yang dapat mengurangi paling tidak kesemburannya, apalagi kalau sampai melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan keimanan itu dan diganti dengan kekufuran, waliyadzubillah. Ini yang harus kita hindari, sebab kesyirikan itu melahirkan penyesalan nanti di akhirat. Sebab seluruh perbuatan kita, amal soleh yang pernah kita lakukan, sholat, puasa, haji, zakat, seluruh amal-amal soleh, hatta jihad fisabilillah, itu akan sirna, akan hilang, akan terhapus dari catatan amal kita, dan membuat seluruh amal itu sia-sia jika diakhiri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengakui jasa seorang Abu Talib, ayahanda Ali bin Abi Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasa beliau terhadap Rasulullah sallallahu di awal-awal Islam, beliaulah yang pasang badan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari teror yang dilakukan oleh kuffar Quraisy pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy, baik dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, yang masih ada ikatan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari orang kafir secara umum. Bahkan kalau ada kesempatan pada saat itu mereka membunuh Rasulullah, mereka bunuh. Yang mereka pandang saat itu siapa? Pamannya, Abu Talib. Namun sayang, beliau sampai akhir hayat itu mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kafir, sehingga seluruh kebaikan yang telah dikorbankan dalam membela Rasulullah itu sirna, tidak ada artinya sama sekali. Bahkan di penghujung akhir hayatnya, di saat sahabat mulia Abu Talib ngasih tahu kepada Rasulullah SAW tentang kematian, saat itu Ali bin Abi Talib mengatakan, Inna Abu Talib mat,
Ya Rasulullah, beliau datang tergopoh-gopoh menjumpai Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sungguh Abu Talib itu telah wafat. Ya kan? Ali bin Abi Talib tidak mengatakan sungguh ayahku mati ya Rasulullah, enggak, tidak disebut namanya, mengindikasikan tidak ada penghormatan pada saat itu kepada beliau. Kenapa? Karena beda agama. Apa kata Rasulullah SAW? Wari, katanya, udah kuburin aja, gali lubang, kubur seperti layaknya bangkai. Coba kalau dipraktekkan sekarang nih, naudzubillah, kalau ada seorang anak ngasih tahu kepada DKI masjid misalkan tentang kematian ayahnya, dan dia tahu ayahnya pelaku kesyirikan, lalu DKI mengatakan udah gali lubang, kubur aja, nggak disuruh dimandiin, nggak disuruh dikapanin, nggak suruh disolatin, kira-kira gimana tanggapannya? Hah? Kira-kira tanggapannya gimana? Itu akan jadi masalah besar, ya apa tidak? Akan jadi masalah besar. Ini ayahnya dia diperlakukan seperti itu, atau kemudian dia tahu bagaimana memperlakukan orang yang mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan kufur. Anaknya tidak memandikannya, tidak menyolatinya, dia cuma gali kubur begitu saja, lalu kemudian ditimbun seperti kucing mati. Gimana kira-kira? Pasti akan heboh di masyarakat, ya apa tidak? Akan heboh. Bahkan ada yang berupaya untuk memandikannya seperti jenazah kaum muslimin. Kalau sudah jelas-jelas orang itu dalam hidupnya mungkin gak sholat. Saya pernah ditanyakan, ada seorang ikhwan, ibunya itu dukun. Saya tahu Ustaz, sampai wafatnya beliau itu tidak meninggalkan praktek perdukunan. Kami udah menasihati beliau jarang sholat. Apa yang kami harus lakukan? Boleh nggak kita berdoa untuk mereka? Saya bilang nggak boleh kalau memang betul-betul seperti itu. Sampai matinya tidak lepas dari dunia perdukunan, sampai matinya. Dan sudah ditegakkan hujah kepadanya. Apakah jenazah orang seperti ini masih diperlakukan seperti jenazah kaum muslimin? Jawabannya tidak. Kalau udah jelas-jelas diupayakan, yakin kalau anaknya itu sudah kenal sunnah, pasti berupaya untuk menasihati dengan bermacam cara, mengundang mungkin tokoh agamanya, kerabat yang berpengaruh kepada dia. Ketika tidak digubris, dia kekeh dengan pendiriannya, sholat pun ditinggalkan. Bahkan ada yang di Gunung Putri ini suruh sholat, ngapain sholat kata dia? Dia mengingkari kewajiban sholat. Ponakannya dengan berbagai macam cara mendakwahi dia tidak mau. Orang seperti ini dihukumi mati dalam keadaan apa? Kufur. Dan tidak boleh disolati jenazah, tidak boleh dimandikan, tidak boleh diperlakukan seperti jenazah kaum muslimin. Artinya menjadi tidak bernilai. Seluruh amal yang dilakukan gak ada artinya. Bahkan kerabat anak biologisnya pun tidak boleh memperlakukan dia seperti kalau dia mati dalam keadaan Islam. Udah gak dihargai di dunia itu, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan Islam, jangankan itu kerabat kita, orang yang tidak kita kenal, kalau dia tahu mati dalam keadaan Islam, wajib bagi kaum muslimin, ya kan, menghargai dan menghormati mayitnya itu dengan cara yang disyariatkan. Walau itu bukan kerabat kita, kita harus memperlakukan jenazahnya sebagaimana yang disyariatkan.
mulai dimandikan, dikafani, disolatin, dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Kita mendoakan dia setiap saat, baik doa khusus atau doa umum, ya kan, untuk minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bahkan andai kata dia mati penuh dengan maksiat selain syirik, kita tidak boleh kemudian tidak menjadikan dia sebagai bagian dari doa kita di saat kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa untuk saudara kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka anta ra'ufur rahim. Dia saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara walaupun bukan saudara sekandung kita, tidak ada hubungan darah dengan kita, tetapi dia selama beriman dia adalah saudara kita. Walaupun dia pelaku maksiat, selama matinya dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita mendoakan mereka. Sebaliknya di saat seorang itu mati dalam keadaan syirik, jangankan orang lain, orang tua sekalipun kita tidak boleh mendoakan. Sebab Rasulullah SAW ketika minta kepada Allah, rindu kepada ibunya, ibunya, berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala larang dia untuk mendoakan. Lalu kemudian Rasulullah SAW minta diperkenankan untuk menziarahinya, Allah perkenankan. Jadi kalau kita beda agama dengan kerabat kita, yang boleh kita lakukan hanya mengunjungi kuburannya untuk beriktibar, mengambil pelajaran. Apalagi mungkin kerabat kita adalah orang-orang hebat. Mungkin kalau di tentara TNI barangkali dia udah jenderal. Secara status sosial mungkin dia pengusaha besar, ya kan? Mungkin dia adalah kiai, tokoh agama, namun mati dalam keadaan syirik. Ternyata tidak ada artinya mereka semua. Di saat akhir hayatnya diakhiri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran. Mungkin kita tidak lebih mulia dari dia. Kita enggak punya pangkat, tidak punya jabatan. Secara ekonomi pun bukan siapa-siapa. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita yang tidak diberikan pada kerabat kita tadi. Oleh karenanya kita harus berupaya semaksimal mungkin sampai tutup usia. Kalau kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, baik dalam perbuatan Allah ataupun ketika kita melakukan amal saleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Soal kami terakhir ini. Katakan Muhammad kepada mereka, saya adalah manusia seperti kalian. Qul innama ana basharun mithlukum. Saya ini tidak lain manusia seperti kalian. Makan, ya minum, ya sakit, kena musibah, ya nikah, ya punya anak, ini sama. Yang membedakan kita, beliau dengan kita apa?
yuha ilayya, mendapatkan wahyu dari Allah. Itu bedanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mensucikan beliau, membebaskan beliau dari segala macam dosa, sementara kita tidak. Dan bahwasanya wa annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian itu satu, sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang berharap perjumpaannya dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabbnya itu dalam amal solehnya dengan seorang pun, tidak dengan malaikat, tidak dengan para rasul, apalagi dengan orang yang hanya dianggap wali. Di Indonesia ini gampang sekali orang disebut wali. Yang penting sering bawa tasbih kemana-mana, sering zikir, bahkan terkadang waliyadzubillah, antum bisa lihat di media sekarang sudah nampak, ya kan? Orang nggak pakai baju terbuka aurat itu dibilang apa? Wali. Mereka sebut dengan wali majdub. Bahkan nggak sholat. Dan anehnya banyak pejabat yang datang jabatan tangan ngasih duit ke dia. Bahkan pernah diundang di sebuah pengajian besar, semua orang cium tangan ke dia, sampai penceramah pun cium tangan. Diajak ngobrol pun dia nggak sadar apa yang diomongin, ngomong ngaco. Tapi yang menafsirkan omongannya itu siapa? Pengikutnya. Wali beda, alamnya udah beda, udah kasyaf dan semacam-macam. Sehingga orang apa? Berbondong-bondong dari mana datang ke dia dengan bermacam tujuan. Ada yang minta jodoh, ada yang minta penglaris, ada yang minta naik jabatan. Kalau pengen naik jabatan, berkarya dengan baik, profesional kan gitu ya, bukan datang ke dia. Dia aja nggak ada jabatannya, dia aja nggak kaya, dia aja makan minta pada belas kasihan orang lain. Kadang masya Allah akal manusia dihipnotis dengan apa? Orang-orang semacam ini. Dan itu disebut wali. Wali cuma ada dua di dunia, ya kan? Waliullah atau wali setan. Ada juga wali nikah. Waliullah atau wali setan. Bedanya lihat agamanya, lihat akidahnya, lihat amal ibadah yang dilakukan. Kalau sesuai dengan sunnah, tolak ukur Quran dan sunnah itu. Sesat tidaknya orang dilihat dari Quran dan sunnah. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma idza tamassaktum bima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua literatur jika kau berpegang teguh kepada yang tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Ketika orang menyisi Quran dan hadis, pastikan dia bukan waliullah, tapi dia wali setan. Ada yang menarik di satu musalla. Orang ini tadi nggak kenal sunnah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan jin yang ada di dalam tubuh dia, jin diturunin. Mak, kalau mau warisin kepada anak jangan jin, warisin harta yang banyak. Ada yang warisin jin kan? Qadar Allah, dia nggak mau dengan jin itu. Allah perlihatkan kepada dia orang yang pakai penglaris. Jadi kalau orang punya jin, kontak dengan dia. Ini ada jinnya nih, ini ada jinnya, dia bilang gitu. Dinampakkan. Ini punya istilah kita indra keenam. Tidak ada indra keenam sebenarnya, karena dia ada jinnya saja. Dan dia bilang, Pak Ustadz, katanya, saya kalau sholat di masjidnya Pak Ustadz itu tenang, adem. Ya iyalah, karena di situ orang baca Quran terus, kata dia. Karena ada buat penghafal Al-Quran, ya kan? Buat penghafal Al-Quran. Tapi kalau di sini kata dia, tuh kena zikir-zikir begini, setiap zikir yang seperti itu setan, itu jin datang, kata dia.
Dan alhamdulillah sekarang dia ya kan belajar sunnah. Awalnya tidak. Ini masya Allah gitu. Jadi kalau misalkan ya ada orang-orang yang seperti itu, kita melihatnya fakta zahirnya ketika menyelisih sunnah, pastikan dia bukan wali Allah. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Furqan baina auliya rahman wa auliya syaitan. Batas atau perbedaan antara wali rahman itu wali Allah dan wali setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di dalam hadis tadi Rasulullah SAW ngasih tahu kepada kita bahwasanya barang siapa yang wafat di saat wafatnya dia tidak sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti masuk surga. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang di saat wafatnya dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kekufuran atau munafik i'tiqad, maka dia akan masuk neraka. Oleh karenanya, mari kita berupaya semaksimal mungkin di sisa usia kita, apalagi perjalanan hidup barangkali banyak maksiatnya, saatnya kita sekarang melakukan perubahan, melakukan taubatan nasuha, ajak keluarga kita, ya kan? Kalau kita nggak punya anak yang di usia sekolah sekarang, kalau kita masih punya harta, cari anak-anak cucu kita, cari ponakan kita, cari kerabat kita, sekolahkan agama, jadikan mereka penerus amal soleh di saat kita meninggal, pentransfer pahala amal soleh yang mereka lakukan. Atau kemudian jadikan anak-anak itu penghafal Al-Quran. Kalau dia menghafal Quran, kalau 30 juz dia mungkin tiap hari pasti menghafal Quran minimal 5 juz sehari. Kita meninggal terus dapat pahala itu, kita dapat pahala. Atau kalau tidak ada dari keluarga kita yang berminat, cari anak orang di sekitar kita yang tidak mampu, sekolahkan dia agama. Siapa tahu dia jadi dai, dia hafal Quran, seluruh amal saleh yang dilakukan oleh dia kita mendapatkan pahala, walaupun itu bukan apa? Bukan anak keturunan kita. Kalau sebab solehnya karena kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan. Sebab Rasulullah katakan, man dalla ala khairin kafa'ili. Jadi barang siapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, kita suruh dia sekolah, kita suruh dia menghafal Quran, kita suruh dia kemudian apa? Ya, berdakwah kepada Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, insyaallah maka seluruh amal ya kan pahalanya ya tanpa mengurangi pahala anak tersebut, kita juga mendapatkan pahala. Ya, memanfaatkan harta kita kalau bisa habiskan, ya kan? Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita di akhirat. Orang-orang Arab itu punya tradisi, khususnya yang mereka yang kaya, itu selalu mencari apa? Mencari lahan tanah wakaf untuk dibangun masjid di atasnya, semampu mereka. Makanya nggak ada yang namanya orang Arab itu jarang sekali dan langka membangun masjid join. Saya pernah dimintain kawan finishing masjidnya di Jawa Tengah, itu tinggal 500 juta buat emperan, buat apa namanya, kamar mandi dan seterusnya itu. Saya cari di Mekah waktu itu, seorang saya bilang, akhi, dia bilang, wahai saudaraku, emang di Indonesia nggak ada orang kaya, dia bilang gitu. Cuma gini aja nggak bisa, dia. Saya nggak mau kalau itu renovan, cari tanah wakaf kosong, saya bangun utuh. Bahkan saya pernah dapat dana wakaf itu 600 sama 900 juta dari dua keluarga yang berbeda, dua orang berbeda. Saya minta, boleh nggak ini digabung jadi satu biar gede masjidnya? Mereka nggak mau. Kenapa? Karena memang hadisnya mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu, man bana lillahi masjidan kama hasi qatatin banallahu lahu baitan bil jannah. Jadi barang siapa membangun masjid karena Allah sebesar
sarang burung artinya kecil, mungkin buat 2 orang barangkali, musola istilah kita di kampung-kampung, ya kan? Maka karena Allah dia bangun itu, maka Allah bangunkan baginya sebesar masjid yang dibangun itu nanti di surga. Dan itu duit kita yang sebenarnya. Makanya kalau bisa ajak istri kita, daripada kemudian kita dan aset begitu banyak investasi di mana-mana, pastikan dari sekian harta yang tersisa itu bangun masjid. Bangun masjid. Ada di Depok ini kawan kita, anak tokoh Muhammadiyah. Alhamdulillah beliau sudah nyunda. Itu mau membangun rumah Al-Quran, butuh masjid itu. Saya belum dapat belum nyari ke Saudi. Kalau antum mau bangun, dia butuhnya sekitar 8 kali ukuran 80 meter aja, 8 kali 10 berarti ya. Kalau antum punya dana, bangun sendiri satu keluarga itu buat menghafal Al-Quran, Bayangkan itu berapa pahala yang dapatkan. Kalau dia punya santri 100 orang saja, berarti dari 100 orang tiap hari kita dapat pahala, walaupun kita nggak ngaji, walaupun kita tidak ngaji, mungkin karena kesibukan dan seterusnya, tapi kita sisihkan harta. Ya kalau 80 kali yang 4 juta saja berapa ya? 4 kali 8 32 juta ya. 320 juta, kecil itu. Ya kan? Mau nikah lagi nggak boleh sama istri kan? Mendingan bangun masjid. Mendingan bangun masjid. Saya juga insya Allah saya bangun, tapi bukan masjid. Itu asrama nanti yang di dekat Kubah Mas itu. Untuk putri. Ya, untuk putri itu penghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah kemarin sudah izin dengan masyarakat sekitar lah, beliau sudah tidak masalah. Kita berpuasa selama 9 tahun. Tunggu kondisinya kondusif gitu. Ya alhamdulillah. Ya sunnah ini memang tidak mudah. Selalu dicurigai, selalu diapa-apain, diajak dialog mereka nggak mau. Ya kan? Biasanya agak sulit itu kalau ada ustadznya di situ. Yang fanatik biasanya dihasut, diajak dialog nggak mau. Seperti itu. Tapi ala kulli hal, ya dimanapun ada kesempatan, mungkin di kampung kita, tempat halaman, kampung halaman kita di mana kita dilahirkan, nggak ada masjid, saja dibangun di sana. Supaya juga ada ikhwan, masya Allah dia lumayan berada, baru kenal sunnah, dia bangun di kampungnya beli tanah hektaran, rencananya buat pesantren, padahal dia bukan pesantren, dia ponakannya sepupunya yang masih mau belajar di sekolahkan di sunnah, biar pulang nanti kata dia jadi apa, jadi kiai di sana. Saya cuma bisa punya dana doang Ustaz, saya nggak punya ilmu. Ya masya Allah, kalau orang seperti ini semua, insya Allah itu manfaat dunia dan akhirat. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, kalau seandainya yang wafat itu bukan orang muslim, ya. Terus teman dekat atau saudara itu yang muslim, kita boleh merayat atau nambah umur gitu. Yang bisa, kalau misalkan gini, kalau kita ziarah ke kuburnya dia, boleh saja, tapi tidak mengatakan, tidak mendoakan apa-apa. Kalau sudah dipastikan dia mati dalam keadaan kafir. Kalau tidak ada yang menanganinya dari keluarganya, jangankan ya kan, itu orang lain, jangankan saudara kita, orang lain saja kita harus menguburkannya, tetapi dengan catatan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatin, karena selama hidupnya dia nggak melakukan itu. Ya apa tidak? Dia tidak meyakini itu.
boleh kita itu. Artinya kita kuburin dengan pakaian yang ada yang dia pakai. Ya, kalau pas meninggalnya barangkali nggak berpakaian, dikasih pakaian, tapi tidak dikafani. Tapi kalau ada keluarga yang ngurusin, ya sudah keluarganya saja. Ya kan? Itu aturan yang diterapkan dalam Islam. Wallahu ta'ala. Masih ada? Baik, kalau nggak ada kita tutup. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.